Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan. Kelompok 7, Ramdan Permana, Reza Jailani, Sofiatun Nufus. Peran sektor moneter di Indonesia. A. Perkembangan inflasi di Indonesia. Perkembangan yang terulang menimpa perekonomian kita mencapai puncaknya dengan 3 angka. Pada masa 100 menteri dan memberikan gambaran klasik dengan berlakunya teori kuantitas uang. Pada masa Orde Baru, inflasi memasuki alam baru akibat langkah-langkah positif yang diambil pemerintah untuk mengatasinya. Defisit APBN yang dulunya merupakan sumber utama kenaikan uang dalam peredaran dapat dialihkan menjadi surplus. Walaupun anggaran domestik dari APBN merupakan arus inflasioner yang besar atau apa sungguh HMT 1985. B. Cara menghitung tingkat inflasi. Sejak April 1979, angka inflasi dihitung oleh Biro Pusat Statistik BPS. Berdasarkan perubahan indeks harga konsumen umum gabungan 17 kota besar di seluruh Indonesia. Sebelum itu, inflasi dihitung berdasarkan indeks biaya hidup atau umum. Kota Jakarta yang meliputi 62 jenis barang dan jasa. Sedang indeks harga konsumen IHK meliputi 115 sampai 150 jenis barang dan jasa. Widodo H.G. Suseno Triyanto 1995. C. Penyebab inflasi secara umum. 1. Cost Rush Inflation atau CP. CPI adalah faktor penyebab inflasi dan dari sisi penawaran. Selain biaya produksi lainnya, angka tenaga kerja juga sering menjadi salah satu penyebab utama CPI. Misalnya kenaikan UMR di semua provinsi. 2. Demand Pull Inflation atau DPL. DPL adalah faktor penyebab inflasi dari sisi permintaan. Menurut teori moneter, akses permintaan ini disebabkan terlalu banyaknya uang beredar atau MI di masyarakat, sedangkan jumlah barang di pasar sedikit. Peningkatan permintaan agregat domestik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya oleh moneter perbankan dalam bentuk ekspansi kredit atau penurunan suku bunga pinjaman dan deposito. Sebab lain terjadinya inflasi. A. Imported inflation. Depresiasi Rp hingga barang LN. B. Administrasi GODS atau naiknya harga BBM, tarif listrik. C. Output gap, perbedaan output potensial dan aktual. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. 1. Meningkatnya kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat. Karena adanya kendala struktural perekonomian. Indikatornya masih rendahnya kapasitas terpakai sektor industri pengolahan. 39%
sampai 51%, dan menurunnya produksi tanaman bahan makanan. Sumbangan pada PDB berkurang 1,1% pada tahun 2001. 2. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam tahun 2001 menaikkan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum, dan rokok, serta menaikkan upah minum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK sebesar 3,83%. 3. Melemahnya nilai tukar rupiah. Pengaruh kuat depresiasi nilai tukar rupiah diketahui dari hasil penelitian Bank Indonesia antara lain. Perilaku harga cenderung mudah meningkat karena pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah. Perilaku harga cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat seperti pada bulan Agustus menguasai 4 menguat 4,0%. Bulan Juli menguat 21,0%. Namun harga hanya turun atau deflasi sebesar 0,24%. Tingkat ekspektasi inflasi masyarakat. Tinggi inflasi IHK tidak lepas dari pengaruh ekspektasi inflasi oleh produsen dan pedagang serta konsumen. Tingginya ekspektasi inflasi pada produsen dan pedagang sepanjang tahun 2001 terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi tahun 2000 yang mencapai 9,35%. Sedangkan ekspektasi para konsumen terutama dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah dan ekspektasi nilai tukar rupiah. Laporan Bank Indonesia tahun 2001. Kebijakan atau tindakan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia telah menempuh berbagai upaya untuk mencapai sasaran inflasi. 1. Menyerap kelebihan likuiditas. Untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah terhadap inflasi, BI berupa menyerap kelebihan likuiditas melalui instrumen operasi pasar terbuka. 2. Melakukan sterilisasi valuta asing. BI melakukan kebijakan pembatasan transaksi rupiah oleh bukan penduduk. 3. Mengurangi ekspektasi inflasi yang tinggi. BI menetapkan sasaran inflasi yang rendah pada awal tahun. Perkembangan uang primer dan uang beredar. 1. Peran uang dalam perekonomian. Fungsi dasar uang adalah 1. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. 2. Uang sebagai alat penyimpan nilai atau tenaga beli atau store of value. Sedangkan fungsi tambahannya meliputi 3. Uang sebagai satuan hitung atau unit of account. 4. Uang sebagai pengukur nilai atau measure of value. 5. Uang sebagai alat mengukur utang atau pembayaran di saat yang akan datang atau standard for different payment. Sri Mulyani Indrawati 1988. Di sini kita bisa lihat data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramdan Permana akan meneruskan presentasi yang barusan teman saya sampaikan. Yang tabel tadi saya akan memberikan penjelasannya. Yang pertama ada M1 atau PDB atau yang disebut produk domestik bruto mengalami peningkatan yang semakin besar, yaitu dari 11,9% atau 1985 menjadi 20,7% pada tahun 1990 dan dari 14,3% pada tahun 1995 menjadi 30,1% pada tahun 1999. Demikian pula
M2 atau PDB meningkat terus, yaitu dari 27,2% pada tahun 1995 menjadi 73,6% pada tahun 1990, dan dari 60,4% menjadi 171,4% pada tahun 1999. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya penggunaan broad money atau M2 dalam perekonomian. Yang ketiga, setelah faktor financial depending meningkat begitu besar 18,7% dan 20,7%. Dapat diduga hal ini berkaitan dengan terjadinya ekspansi moneter. Demikian pula setelah krisis moneter yang berada pada kisaran angka 26,7% hingga 30,1%. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam negeri menyebabkan masyarakat lebih senang memegang uang kartal atau giro. Yang 4, rasio M1 atau M2 terlihat semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi penggunaan M1 ke M2. Artinya penggunaan M1 semakin banyak. Pertanda makin berfungsi uang dalam arti luas atau M2 daripada uang dalam arti sempit, yaitu uang kartal dan uang giro atau M1. Selanjutnya ada uang primer dan yang mempengaruhinya. Untuk yang pertama komponen uang primer atau MO. Komponen uang primer terdiri dari uang kartal dan uang cadangan. Untuk mencari uang primer, maksudnya di sini kita akan menggunakan MO ditambah uang kartal ditambah cadangan. Untuk mencari uang kartal, di sini kita akan menggunakan rumus uang kertas ditambah uang logam yang ada di masyarakat ditambah uang kertas dan ditambah lagi logam yang ada di perbankan. Setelah mencari semuanya, kita bisa mencari cadangan. Yang rumusnya giro perbankan yang ada di Bank Indonesia ditambah dengan giro yang ada di masyarakat atau yang berada pada bank swasta di Indonesia. Berikut adalah data-datanya. Selanjutnya, dilihat dari sumbernya atau komponennya, maka kenaikan uang primer dari 101,8 triliun pada tahun 1999 menjadi 125,6 triliun pada tahun 2000 atau naik sebesar 23,8 triliun disebabkan karena meningkatnya uang kartal sebesar 17,1 triliun dan giro bank ditambah dengan giro swasta pada Bank Indonesia sebesar 6,7 triliun. Meningkatnya uang kartal karena meningkatnya aktivitas ekonomi serta rendahnya suku bunga depositorial dan karena motif untuk berjaga-jaga. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi, maka terlihat karena meningkatnya cadangan devisa bersih atau net international reserves atau NIRO sebesar 1,4 miliar sehingga akhir tahun 2000 menjadi 1,8 miliar US dollar atau setara 124,5 triliun rupiah. Sepanjang tahun posisi NIR selalu berada di atas batas bawah atau floor karena posisi aktiva domestik bersih atau net domestic asset cenderung selalu berada di bawah batas atas atau selling. Ini terlihat bahwa posisi NDA pada akhir tahun 2000 berada pada posisi 1,1 triliun rupiah atau positif yang pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada uang beredar dan faktor yang mempengaruhinya. Komponen uang beredar atau M2. Komponen yang beredar terdiri dari uang kartal ditambah uang
giro ditambah uang kuasai atau yuki. M2 sama dengan M1 ditambah yuki, atau bisa menggunakan, atau jika mencari M1 kita akan menggunakan rumus yuki ditambah UK ditambah yuki. Jadi sebelum kita mencari M2 kita harus terlebih dahulu mengetahui M1 nya itu berapa. Selanjutnya uang kartal ditambah uang giro ditambah uang kuasi. Untuk mencari uang giro sama dengan giro masyarakat yang ada di perbankan. Sedangkan uang kuasai yaitu deposito dan tabungan dalam rupiah di perbankan ditambah simpanan dalam valuta asing. Dilihat dari tugas Bank Indonesia, maka M1 merupakan sasaran antara, MO merupakan sasaran operasional, BI mempengaruhi MO melalui penetapan besarnya RR dan berlangsungnya OPT. Di sini ada contoh datanya, boleh dilihat. Lalu setelah itu berdasarkan sumber atau komponennya, maka uang beredar M2 mengalami kenaikan 15,6% atau 100,8 triliun menjadi 747 triliun karena M1 mengalami kenaikan sebesar 20,1% atau senilai dengan 37,6 triliun sehingga mencapai posisi 162,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2000. Dan uang kuasi mengalami penaikan sebesar 12,1% atau setara dengan 63,3 triliun sehingga pada akhir tahun 2000 mencapai 584,8 triliun. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka peningkatan M2 tahun 2000 disebabkan karena meningkatnya tagihan bersih pada pemerintah, yaitu sebesar 123,1 triliun rupiah. Tagihan pada sektor swasta sebesar 42,3 triliun rupiah dan aktiva luar negeri bersih sebesar 81,6 triliun akibat kenaikan penerimaan minyak. Selanjutnya berbeda dengan keadaan sebelum krisis 1997, kenaikan M2 terutama disebabkan adanya kenaikan tagihan sektor swasta senilai 137,1 triliun dan kenaikan aktiva luar negeri bersih senilai 17,3 triliun. Sedangkan tagihan pada pemerintah merupakan faktor pengurang atau mengurangi sebesar 16,5 triliun. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Jailani. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Jailani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 7 mengenai sektor moneter, perbankan, dan pembiayaan. Berdasarkan sumber dan komponennya, maka uang beredar M2 mengalami kenaikan 15,6% dalam kurung 100,8 triliun rupiah menjadi 747,0 triliun rupiah karena M1 mengalami kenaikan sebesar 20,1% dalam kurung 37,6 triliun rupiah sehingga mencapai posisi 162,2 triliun rupiah di akhir tahun 2000. Uang kuasi dalam kurung UKI mengalami peningkatan sebesar 12,1% rupiah kalau di
dirupiahkan menjadi 63,3 triliun rupiah, sehingga pada akhir 2000 mencapai 584,8 triliun rupiah. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka peningkatan M2 tahun 2000 disebabkan karena meningkatnya tagihan bersih pada pemerintah sebesar 123,1 triliun rupiah. Tagihan pada sektor swasta mencapai 42,3 triliun rupiah dan aktiva luar negeri bersih sebesar 81,6 triliun rupiah akibat kenaikan penerimaan minyak. Berbeda dengan keadaan sebelum krisis tahun 1997, kenaikan M2 terutama disebabkan adanya kenaikan tagihan sektor swasta yang mencapai 137,1 triliun rupiah dan kenaikan aktiva luar negeri bersih mencapai 17,3 triliun rupiah. Sedangkan tagihan pada pemerintah merupakan faktor mengurangi sebesar 16,5 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah peran sektor perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbankan sebelum dan sesudah fakta tahun 1988. Yang kedua, perbankan sesudah krisis ekonomi tahun 1997. Aspek kelembagaan. Sebagai dampak dari restrukturisasi perbankan, jumlah bank umum beserta jaringan kantornya mengalami penurunan. Dengan adanya merger 4 Bank Persero menjadi PT Bank Mandiri, jumlah kantor bank kelompok Bank Persero juga mengalami dari 1875 menjadi 1853 kantor. Itu pada tahun 1999. Kegiatan usaha bank mencakup perhimpunan dana pihak ketiga dan kredit perbankan. Yang selanjutnya ada kebijakan perbankan sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997. Yang pertama, program penyihatan perbankan. A. Program penjaminan pemerintah. B. Program rekapitalisasi. C. Program restrukturisasi kredit. Nomor 2, pokoknya ada kebijakan perbankan sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997. Yang pertama, program penyihatan perbankan. A. Program penjaminan pemerintah. B. Program rekapitalisasi. C. Program restrukturisasi kredit. Yang nomor 2, pemantapan ketahanan sistem perbankan. A. Perbaikan infrastruktur perbankan. B. Penyempurnaan ketentuan dan pemantapan pengawasan. Yang selanjutnya ada instrumen dan analisis kebijakan moneter. A. Instrumen bersifat kuantitatif. Nomor 1, operasi pasar terbuka atau kita singkat OPT atau Open Market Operation. Yang nomor 2, penentuan cadangan wajib minimum. Yang nomor 3, penentuan kewajiban penyediaan modal minimum. B. Instrumen bersifat kualitatif. Nomor 1, pengawasan kredit selektif. Nomor 2, bujukan moral.
Yang ketiga, kebijakan itu sasaran tunggal laju inflasi. Selanjutnya ada peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. A. Perkembangan pasar modal. Yang nomor 1, membaiknya ekspektasi peserta pasar atau prospek perekonomian domestik, menurunnya suku bunga perbankan, memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasar modal dalam tahun 1999. Angka IHSG di BEJ meningkat dari 399 pada akhir tahun 1988 menjadi 679,9 pada akhir tahun 1999. Yang nomor 2, jumlah atau volume saham yang diperdagangkan di BEJ selama tahun 1999 mencapai 178,7 miliar rupiah per lembar, senilai 147,8 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 1998 sebanyak 91,7 lembar, naik 94,9%. Yang nomor 3, nilai kapitalisasi pasar pada BEJ juga meningkat dari 175,7 triliun itu pada tahun 1998 menjadi 451,8 triliun rupiah itu pada tahun 1999. Peningkatan aktivitas perdagangan juga terlihat di pasar obligasi pada saat kondisi perbankan belum sepenuhnya pulih. Pasar obligasi menjadi alternatif sumber pendanaan yang cukup menarik. Sejak tahun 1997 tidak ada peningkatan perusahaan atau emiten yang menggunakan obligasi sebagai sumber pembiayaan. Selama tahun 1999 terdapat penambahan 6 emiten di pasar obligasi. Nilai emisi obligasi meningkat dari 18,9 triliun rupiah itu pada tahun 1998 menjadi 23,2 triliun rupiah itu berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia pada tahun 1999. Yang terakhir, B. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pasar modal merupakan alternatif sebagai sumber pembiayaan. Di samping kredit bank, bila kita bandingkan baik kredit maupun saham, masing-masing memiliki kebaikan dan kekurangan. Nomor 2, total pembiayaan dalam kurung kredit ditambah pasar modal berturut-turut sebagai berikut: 543,5 triliun. Total pembiayaan dalam kurung kredit tambah pasar modal berturut-turut sebagai berikut: 543,5 triliun rupiah itu pada tahun 1997, 640,2 triliun rupiah itu pada tahun 1998, 506,5 triliun rupiah pada tahun 1999, di mana kredit berturut-turut 83,2% itu pada tahun 1997, 85,2% itu pada tahun 1998, dan 54,7% itu pada tahun 1999. Porsi pasar modal rata-rata yaitu 25,6%. Sekian dan terima kasih.